Muibi, Ya. mungkin kita tahu dan sepakat kalau kita dari kecil, kita tuh udah terbiasa sama yang namanya dongeng. Entah dari orang tua, teman-teman, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Kalian tahu juga kan, terlepas dari apapun cerita di dalamnya, dongeng itu tuh sering jadi cara buat ngejauhin kita dari bahaya. Makanya wajar kalau setan tuh sering kali dipakai jadi unsur buat nakut-nakutin dalam ceritanya. Nah, tapi gimana jadinya kalau cerita dongeng yang mungkin niat awalnya tuh buat ngejagain kita, itu tuh justru beneran jadi kenyataan. Dan sosok-sosok setan ini tuh gak cuma cerita, tapi ini tuh nyata. Yang namanya dongeng itu paling sering diidentikan sama tempat kan, Bih, Nat? Tempat yang mungkin tuh secara bentuk atau kelihatannya tuh biasa aja, bisa jadi sebenarnya tuh ngeri gitu. Kalau misalnya udah tahu tuh atau dengar cerita dari warga sekitar atau warlocknya gitu di sana. Iya. Nah, tapi nggak cuma tempat-tempat biasa aja. Ternyata tempat-tempat yang notabene emang udah serem dari sananya gitu, kayak contohnya kuburan gitu. Ternyata tuh juga punya dongeng atau cerita simpang siur dari warga-warga sekitarnya. Nah, kuburan ini di Jakarta, tapi bukan di TPU Jeruk Purut. Kalau misalnya orang taunya kan TPU paling serem itu kan di Jakarta di Jeruk Purut gitu kan. Katanya gitu. Nah, gue dapat ada satu TPU yang itu ternyata punya dongeng tersendiri lah. Itu tuh di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Oh. Di sana katanya ada cerita tentang sosok cewek yang sering duduk di antara nisan-nisan dan kayak suka nangis sendiri kayak gitu. Nah, yang ngalamin ini sebut aja namanya Alam. Alam itu tuh supir ambulan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ini bukan kejadian baru. Ini sekitar udah kayak 2 tahunan lalu waktu pas statusnya si Alam ini masih freelance gitu, belum tetap. Jadi waktu itu Alam tuh pertama kali ambil shift malam karena sopir lain tuh mendadak gak bisa masuk kerja. Dan pas banget di hari itu dia diminta buat antar jenazah malam-malam ke TPU Tanah Kusir. Alam gak sendiri. Dia ditemenin sama supir lainnya yang emang udah senior lah, namanya Mas Alif. Mereka berangkat dari rumah duka itu daerah Petogogan. Dan BTW jenazahnya itu nenek-nenek. Sebenarnya perjalanan itu biasa aja, Bih, Nat, awalnya ya. Tapi pas begitu sampai di area makam itu, di Tanah Kusir itu sekitar jam 10 malaman, suasana itu langsung beda. Jadi kayak sunyi banget. Terus udara itu beneran jadi kayak lebih dingin dari biasanya. Dan untuk beberapa saat tuh Alam pun juga kayak nunggu di sana karena si petugas makamnya nggak datang-datang tuh. Jadi Alam tuh berdua doang tuh sama temennya, sama si Mas Alif ini di kuburan itu. Pas si Alam lagi duduk, tiba-tiba didengar ada kayak suara kayak isak tangis gitu, kayak gitu.